Kita lihat di dalam ayat 4. Ayat 4 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bapak Ibu, ketika kita memasuki sebuah kota, seringkali kita bertemu dengan pintu gerbang atau gapura ya. Ya kan? Ini ada ya, bukan hanya di kota tetapi juga termasuk di kompleks-kompleks perumahan. Ya, juga memakai pintu gerbang. Ada yang dibangun dengan maksud demi keamanan, ada juga yang hanya sebagai tanda bahwa kita sudah berada di satu tempat atau sudah memasuki daerah tertentu. Ya, jadi sebagai pertanda bahwa inilah batasnya. Gerbang atau gapura tersebut menggambarkan adanya perbedaan. Tentu menggambarkan adanya perbedaan antara berada di luar atau sudah berada di dalam. Demikian juga masuk kompleks kan. Kalau kita sudah masuk di kompleks tertentu, itu gerbang itu menandakan begitu kita lewati gerbang, kita sudah merasa berada di dalam. Kalau kita belum masuk, kita merasa bahwa kita masih ada di luar. Demikian halnya dengan masuk rumah ibadah. Harusnya ada perbedaan antara masih berada di luar dengan berada di dalam tempat ibadah. Ya, jadi harus ada perbedaan. Suasananya haruslah berbeda. Saat berada di luar, pikiran dan hati kita masih dipengaruhi oleh kesibukan kita. Juga dipengaruhi oleh suasana dan kebisingan dan bermacam-macam keadaan di luar. Tetapi setelah di dalam ruangan ibadah, seharusnya berbeda. Pikiran dan hati kita seharusnya kita putus dulu dari dunia luar. Kita fokus memuji Tuhan. Karena memang tujuan kita datang kan untuk memuji Tuhan. Jadi begitu kita masuk gerbangnya, begitu kita masuk dalam ruang ibadah, karena kita harus memberikan penghormatan kepada yang maha tinggi, yaitu Tuhan. Harus berbeda. Ya, jadi keadaan kita waktu masih di luar, suasana hati kita waktu masih di luar, dan juga ekspresi kita, perilaku kita, itu setelah di dalam itu harus berbeda dengan keadaan waktu masih di luar. Ya. Selanjutnya di ayat 5 dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya. Sekali lagi, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan itu baik, karena memang hanya Tuhanlah yang benar-benar baik. Kesalahan manusia itu seperti kain kotor, katanya di dalam Yesaya 63. Seperti kain kotor. Jadi hanya Tuhanlah yang benar-benar baik. Hanya Tuhanlah yang layak menerima pujian. Hanya Tuhanlah yang layak disembah. Tidak ada yang lain. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Selama-lamanya artinya di sini tidak dibatasi oleh waktu atau periode. Tidak dibatasi oleh masa. Ya, kasih setia Tuhan itu tidak dibatasi oleh masa, tapi berlaku untuk selamanya dan selamanya. Kalau dulu Tuhan setia, maka sekarang pun Tuhan setia. Sampai selamanya Tuhan setia. Kitalah yang sering berubah-ubah. Kitalah yang seringkali tidak setia kepada Tuhan. Tetapi kesetiaan Tuhan itu tetap. Bahkan dikatakan di sini kesetiaan Tuhan itu turun-temurun. Turun-temurun artinya berkesinambungan. Bahkan di saat umatnya lupa akan identitasnya sebagai anak-anak Tuhan, dan saat anak-anak Tuhan itu pun menjauh darinya, mencoba untuk menjauh, mencoba untuk melangkah keluar, Allah tetap setia dan masih mengundang umatnya untuk memasuki hadiratnya. Ya, jadi kasih setia Tuhan itu luar biasa. Kasih setia itu untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun, berlaku dari generasi ke generasi. Jadi generasi inilah yang berubah, generasi inilah yang sudah mulai melenceng dari kesetiaan yang seharusnya ada itu di dalam setiap hati orang untuk beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan untuk mengikut Tuhan, kesetiaan untuk memuji Tuhan itu, generasi inilah yang berubah. Bukan Tuhan yang berubah. Tuhan itu tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kesetiaannya tetap turun-temurun, berlaku untuk setiap turunan, berlaku untuk setiap generasi. Jadi seharusnya kegembiraan orang, sukacita orang dalam menghadap Tuhan, bagaimana cara memuji Tuhan, itu seharusnya tidaklah berubah, tetapi justru akan bersemangat terus, akan bersukacita terus, akan selalu setia terus sampai selamanya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pintu gerbang untuk
memasuki hadirat Tuhan sampai saat ini masih terbuka. Dan sampai saat ini masih ada kebebasan bagi kita untuk memuji Tuhan. Dan kita termasuk adalah orang yang diundang untuk datang dan menyembahnya. Sebab itu selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, ya, selagi saat ini masih ada kebebasan untuk memuji Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai dan dengan riang gembira memuji Tuhan seperti dulu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini saja yang saya sampaikan. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Nani Setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.